Oke, teman-teman semuanya, saya ingin berbagi informasi mengenai diri saya, di mana saya sudah kurang lebih seminggu terbaring lemah seperti ini. Dan kalau jadi pada awal mulanya saya mengalami namanya ambien. Ambien ini sudah stadium 4, tidak bisa dimasukkan lagi benjolannya. Saya sudah mencoba berbagai cara, sudah minum obat, kemudian sudah membeli salep untuk mengobati, namun belum kunjung sembuh. Dan setelah dari tempat tidur ini saya sedang sakit, tempat tidur terbaring. Jadi gejalanya seperti awal-awal memang saya suka makan yang pedas-pedas, saya suka makan yang berlemak, makan rujak, makan nasi yang berlemak. Kalau di Bali itu ada namanya nasi babi guling ya. Kemudian selain itu nasi yang lain, gorengan-gorengan itu sebenarnya sangat tidak bagus, tapi apa daya karena keinginan lidah itu yang membuat saya ingin uh, merasakan bagaimana, walaupun mungkin memang sudah setiap hari ya kita udah makan, udah mencoba namanya rujak. Rujak rujak itu kalau boleh dikatakan levelnya lumayan tinggi ya untuk uh, ininya, tingkat kepedasannya itu. Rujak mangga, rujak nanas, rujak kedondong, semuanya saya coba. Kemudian kalau di kampung saya yang di Singaraja itu ada namanya rujak rujak ubi jalar. Jadi ubi jalar itu dipakai rujak. Kemudian ada namanya kayak mangga, campur semuanya ya. Ini terus saya konsumsi seperti itu, sehingga saya terlena dengan keadaan yang sekarang. Nah, di keadaan yang sekarang ini biasanya saya nggak pernah mengalami kondisi seperti ini. Lemas. Baru bangun sebentar, baru duduk sebentar, baru jalan sebentar. Tiba-tiba jantung berdebar-debar, kayak gejala kurang darah, anemia. Terus terang pada saat saya mengalami ambien untuk kali ini, memang berdarah, darah mengucur. Buat saya benar-benar lemas. Dalam sehari itu mungkin ada kurang lebih 8 kali ya. Tapi untuk saat ini karena saya dibantu oleh partner saya, jadi untuk segala jenis makanan ya, saya kurangi, saya batasin sekarang. Biasanya saya ngopi, ya biasanya saya ngopi, ngeteh. Itu sebenarnya kopi wajib sebenarnya biasanya sih. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore, atau bahkan malam. Jadi sehari bisa 3 atau 4 kali ngopi. Apalagi yang namanya kopi hitam. Wah, canduan ya teman-teman. Kayaknya ada yang kurang pas kalau kita nggak ngopi seperti itu. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini, ya mau nggak mau, jadi saya batasin teman-teman. Kopi, teh, susu juga. Susu nggak pernah sih, tapi air ini ya ditambah-tambah kayak Yakult. Sebenarnya itu nggak bagus juga kalau terlalu banyak ya. Sebenarnya bagusnya sehari sekali untuk Yakult. Nah, saya ingin menceritakan juga sedikit pada teman-teman. Terakhir 5 hari, 3 hari atau 4 hari yang lalu, ini saya belum ke klinik sama sekali. Ketika saya mau ke klinik, belum ada 50 sampai 100 meter dari rumah, saya terjatuh dari motor, teman-teman. Jadi pada saat saya berdiri itu saya kuat-kuatin aja tuh. Tapi ketika saya pegang stang motor, saya berhenti sebentar. Sudah sempat jalan sama teman saya. Sudah sempat jalan, loh kok kayak lemas, pandangan berkunang-kunang, kemudian kepala muter, seperti mau pingsan gitu teman-teman. Jadi saya daripada kenapa-kenapa, saya berhentikan motor saja.
Benar teman-teman, setelah saya berhentikan motor tersebut, udah mulai saya pandangan kabur, udah mulai gelap, sudah mulai kunang-kunang. Saya sudah mulai tidak menyadari bahwa saya sudah terjatuh ke jalan. Sampai pasangan saya bilang, ada orang di belakang yang dimintain tolong. Pak, Pak, tolong Pak, ini lagi sakit, dia perlu bantuan, tolong segera dinaikkan motor. Akhirnya saya dengan sisa kemampuan saya pada saat itu, saya untung matikan. eh, Ya biasalah kalau misalnya kita berkendara, kalau misalnya jatuh di jalan, usahakan untuk kunci motor kita posisikan off ya teman-teman. Itu untuk menghindari atau mencegah terjadinya kecelakaan. Saya juga baru nyadar ketika sampai di rumah, badan saya, oh kok lemas. Kemudian ada luka, itu saya nggak nyadar pada saat di motor. Ketika sudah di rumah, baru nyadar ada yang lecet di kaki saya. Tapi sampai di rumah, saya sempat terbaring, buka helm, buka jaket, buka baju, karena saya sempat baca-baca di internet ya, kalau kalau kita dalam keadaan mau pingsan, atau ketika kita menolong orang yang mau pingsan, ya kita buka dulu apa topi, helm, yang pokoknya yang membuat oksigen orang tersebut itu tersumbat atau terhambat supaya terbuka ya. Jadi bisa berpeluang oksigen masuk ke dalam badan kita. Nah, 5 hari yang lalu, saya mulai berpikir, teman-teman, biasanya saya gampang sekali mandi seperti biasa. Kamar mandi ini bolak-balik, ini paling tidak terlalu jauh ya, paling cuma 1 menit nih jalan kaki nih ke kamar mandi luar ya teman-teman. Tapi mulai ke sini, yang tadinya saya biasanya gampang mandi berdiri, bisa showeran sendiri, tiba-tiba kok habis mandi rasa kelempuyengan gitu, kalau bahasa Balinya kan, pusing, kepala muter. Banyak dugaan sih gejala anemia. Karena kita masih di rumah ini, kita menganggap penyakit ini sebenarnya ini bukan penyakit sepele ya. Ini harus benar-benar ditangani secara serius ya teman-teman. Saya harus segera ini ke klinik atau rumah sakit. Kalau misalnya ke depan, beberapa hari ke depan masih seperti ini, saya rasa ini sangat serius. Karena meskipun saya sudah minum obat-obat penambah suplemen atau sel darah merah, tetap aja jadi rasa badan itu lemas, kurang bertenaga, apalagi ketika berdiri, dari jongkok atau duduk di kloset mau BAB, keluar darah, terus tiba-tiba selang berapa detik mau berdiri, itu udah kayak mau jatuh teman-teman. Jadi saya langsung rebahan. Dan tandanya lagi, yang lain lagi, yaitu jantung berdebar-debar. Tek, 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 seperti itu, keras sekali. Saya tidak tahu, setelah saya baca di internet, itu katanya gejala apa ya, hipostatik atau tekanan darah rendah seperti itu. Padahal saya sebenarnya darah tinggi ya teman. Atau gejala anemia yang satu lagi, karena pada saat BAB itu kan terus keluar darah ya. Nah, mungkin kedepannya dengan saya sharing seperti ini buat teman-teman yang mengalami gejala yang sama, saya hanya sharing saja ya. Semoga kita sama-sama diberikan kesehatan, anugerah kesehatan oleh Tuhan kita ya. Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, gimana ya kalau kita sakit, kita tidak bisa melaksanakan aktivitas. Kita seperti ini, tergolek lemas, terbaring lemas. Bahkan kalau kita minta bantuan orang-orang terdekat kita, mungkin keluarga, mereka dengan kesibukan masing-masing itu agak mengalami kesulitan. Dan kita sebenarnya tidak perlu membebani mereka, tapi ya karena keadaan serius seperti ini, ya mau nggak mau kita harus segera mungkin ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar kemauan kita. Dan yang paling penting adalah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan kita ya masing-masing ya, sesuai ajaran. Maaf nih teman-teman, saya mau untuk pakaian hari ini saya nggak pakai baju, saya hanya pakai selimut ya, karena biar gampang kalau ke kamar mandi bisa basuh-basuh muka atau gigi dan sebagainya. Dan jangan lupa, walaupun kita
nggak bisa mandi sendiri, kita bisa lap-lap badan pakai sabun. Mungkin kita bantuan tolongan dari orang terdekat kita ya. Dan mengenai makanan, untuk saat ini yang saya makan sih saya batasin yang biasanya makanan yang pedas-pedas, makanan berlemak, atau makanan yang pokoknya yang tidak baik ya jauhi dulu ya untuk sementara ini. Untuk saat ini antisipasinya yang saya makan adalah bubur, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk toppingnya kita selang-selingi ya, mungkin yang kayak ikan atau tapi yang nggak usah yang direbus saja, atau daging ayam sedikit aja, atau mungkin kuah-kuah ya, sup seperti itu. Sayur-sayuran yang berserat itu bagus untuk menambah zat besi. Nah, kayak kemarin saya ada persediaan dihidangkan berupa sayur bayam tumis, kemudian cambah atau toge pakai tahu ya teman-teman. Terus tempe tahu juga supaya lebih bertenaga. Dan hari ini tumben untuk hari ini makanan spesial teman-teman, ada sup ikan tenggiri, tapi tidak pedas ya karena cabenya dia bentuknya bulat dan itu saya hindari, cuma bumbunya enak banget. Kemudian untuk ya itu saja sih untuk hari ini, jadi sup ikan tenggiri dan ikan tenggiri goreng. Mudah-mudahan dengan ini kondisi kembali fit ya teman-teman. Mungkin habis session ini saya mau berdoa dulu khusus ya di vlog saya ini. Oke ya teman-teman, ini sekalian saya ngetes alat, bukan promosi sih, ini ada alat wireless lavalier microphone ya. Ini baru saya beli, sekalian ngetes suara saya walaupun jarak seperti ini ya, ini kurang lebih 3 meter atau 2,5 meter. Nah, oke, itu saja dari saya teman-teman untuk sharing mengenai informasi kesehatan. Saya memang benar-benar sakit ya teman-teman. Ini sharing sedikit mengenai sakit ambien, mengenai sakit gejala kurang darah atau anemia, maupun mungkin gejala jantung berdebar. Saya tidak tahu di antara ini, hanya menduga ya analisis ya. Walaupun mungkin kemarin ini baru kami undang yaitu seorang mantri untuk datang. Dia memberikan suntikan pada saya dengan beberapa jenis obat dan itu lumayan membantu sih supaya saya lebih stamina lebih fit ya. Oke, itu saja dari saya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Bye-bye.